Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 9 Mei 2023, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Bacaan yang pertama masih bercerita tentang Paulus dan Barnabas yang mengalami penderitaan. Secara khusus, Rasul Paulus dilempari batu oleh sekelompok orang yang melawannya, yang melawan karya pewartaan Paulus dan Barnabas. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menganggap Paulus sudah mati lalu kemudian diseret keluar kota. Tetapi ternyata Paulus masih hidup. Dalam penderitaannya seperti itu, Paulus dan Barnabas tetap mewartakan kabar sukacita. Penderitaan yang dialaminya tidak menjadi halangan bagi Rasul Paulus untuk tetap bertekun dan berkarya mewartakan kabar gembira Tuhan. Di sisi lain, penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus juga tidak membuat dia merasa diri yang paling menderita dan minta dibelas kasihani, lalu kemudian merasa diri tidak mampu lagi untuk memberikan peneguhan kepada orang-orang yang baru saja percaya kepada Kristus. Tidak. Paulus tidak merasa bahwa dia yang paling menderita. Tetapi dalam penderitaannya, ia masih memberikan peneguhan dan kekuatan kepada umat yang baru saja mulai percaya kepada Kristus. Lagi diceritakan juga dalam bacaan pertama hari ini bagaimana Paulus dan Barnabas mempersiapkan para penatua jemaat yang pada akhirnya bisa mengayomi, mendampingi dan membimbing serta meneruskan karya pewartaan yang telah dimulai oleh Paulus dan Barnabas. Saudari dan saudara yang terkasih, pesan apa saja yang bisa kita petik dari bacaan pertama hari ini? Yang pertama, jelas bahwa penderitaan, kesulitan yang dialami tidak boleh menjadi penghalang, penghambat usaha dan upaya untuk tetap mewartakan kabar gembira, sukacita dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Kesulitan apapun yang dihadapi, yang dialami, tidak membuat atau tidak boleh membuat kita merasa kecil, ciut, takut, cemas. Sehingga kita berhenti mewartakan kabar gembira Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang kedua adalah sebagaimana Rasul Paulus tidak merasa dirinya yang paling menderita sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak. Kita belajar dari Rasul Paulus untuk tidak menganggap diri yang paling menderita, yang terkadang atau banyak kali menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk orang lain. Untuk tidak lagi menolong orang lain karena kita merasa kita yang paling menderita. Padahal kalau kita objektif, masih ada orang-orang di sekitar kita atau di luar sana yang jauh lebih menderita dari kita.
Tapi itulah kita. Sering merasa yang paling menderita, sehingga kita punya alasan untuk minta belas kasihan dari orang terhadap kita, lalu kita tidak mampu dan tidak punya keinginan untuk menolong orang lain yang jauh lebih menderita dari kita. Poin yang ketiga yang bisa kita petik sebagai pesan untuk kehidupan menggereja, yakni mempersiapkan orang-orang dalam lingkungan dan wilayah kita, dalam paroki, untuk bisa terlibat di dalam karya pelayanan. Paulus dan Barnabas memilih para penetua supaya ketika mereka berangkat ke tempat lain, sudah ada orang-orang yang terpilih yang mengayomi umat yang baru saja percaya. Kita juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Seperti apapun kesulitan yang kita hadapi, karena tidak semua orang mau dilibatkan, karena merasa tidak mampu dan dengan berbagai macam alasan. Sibuk, belum waktunya, belum pantas, dan lain-lain sebagai alasan argumentasi yang membuat akhirnya kita sulit menemukan orang-orang yang berkarya bersama dengan kita, baik di tingkat lingkungan, wilayah, paroki, mungkin juga dalam masyarakat. Tetapi kita diingatkan untuk mesti mempersiapkan orang-orang yang bersama dengan kita ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Atau pada waktunya ketika kita sudah tidak bisa lagi, masih ada orang lain yang melanjutkan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Rasul Paulus dan Barnabas dan pada umumnya para rasul memiliki kekuatan yang begitu hebat untuk tetap tegar, teguh, mewartakan karya keselamatan, mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Sekalipun mereka mengalami kesulitan dan penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini. Kita tentu bertanya, apa yang membuat mereka sampai sekian kokoh dan tegar? Jawabannya, hemat saya, ditemukan dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada para rasulnya dan kita sekalian saat ini, bahwa Yesus telah meninggalkan damai sejahtera kepada para rasul dan kita. Dan damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan harus dipahami secara luas. Damai sejahtera bisa berarti kekuatan dari dalam batin. Kekuatan roh yang berdiam dalam hati batin kita. Yang terus memberikan daya tahan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan, terutama kesulitan dan penderitaan karena atau sebagai konsekuensi karya pelayanan baik para rasul maupun kita saat ini. Dan damai sejahtera itu, kekuatan yang seperti itu tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Damai dan kesejahteraan, kekuatan yang diberikan oleh dunia sifatnya sementara, cuma sesaat, dan akan hancur, akan luluh, akan hilang ketika ada persoalan muncul untuk dihadapi. Tapi kekuatan dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita
tidak akan pernah mati. Tetap tegar dan kokoh dalam hati sanubari kita, sehingga mendorong kita untuk tetap mewartakan kebaikan, mewartakan kabar sukacita Tuhan. Itulah kunci yang pasti memotivasi Rasul Paulus dan semua kita yang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua, damai sejahtera yang dijanjikan dan diberikan oleh Yesus. Itu berarti kita akan mengalami kegembiraan dan sukacita. Dan kiranya kita yang telah mengalami kegembiraan dan sukacita, rasa damai yang abadi dari Tuhan, mendorong kita juga untuk bisa menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama akhir-akhir ini, di mana banyak manusia dikotak-kotakan, banyak manusia bertengkar satu sama lain, bermusuhan satu sama lain, atau membenci satu sama lain hanya karena perbedaan-perbedaan. Entah itu ras, entah itu agama, entah itu iman, suku, dan bahasa. Maka kita harus hadir sebagai pembawa damai. Damai seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita untuk tetap mewartakan kabar sukacita Tuhan. Tuhan memberkati.